Segera kita ikuti 60 menit Sandler membahas bisnis kopi manis atau pahit bersama Andanu Prasetyo, founder toko Kopi Tuku, CEO Maka Group. Selamat mengikuti. Sandler, recording in progress. Acara kolaborasi dengan Radio Pas FM 60 menit Sandler hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sebentar saya akan perkenalkan. Jadi hari ini saya juga ditemani oleh co-host Mbak Sasa dari Sandler. Jadi hari ini acara 60 menit sesuai judul bisnis kopi manis atau pahit. Oke, jadi kita live di Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo. Ya, jadi teman-teman yang di udara ya, kalau ingin bertanya kirim WhatsApp ke 0816 924 924, sekali lagi 0816 924 924. Di Zoom yang daftar sih 50 lebih, biasanya 50%, mungkin ada 20-an 30 orang di sini nanti. Yang di Zoom kalau ingin bertanya boleh kirim, tulis di chat ya, tentu karena keterbatasan waktu nggak semua pertanyaan akan ditanyakan dan akan dijawab gitu ya. Oke, jadi tanpa panjang lebar, tamu kita sangat menarik hari ini. Jadi ada Mas Andanu Prasetyo, founder toko Kopi Tuku dan CEO dari Maka Group. Selamat malam Mas Tio. Selamat malam Mas Robert. Halo Mbak Sasa. Terima kasih Mas Tio sudah meluangkan waktu. Waktu itu saya dengerin sharing Mas Tio di acara BCA Indonesia Knowledge Forum. Tentu sebagai jurnalis langsung saya ajak kenalan dan ajak sharing di acara kami. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu bio singkat dari Mas Tio ya. Andanu Prasetyo yang biasa disapa dengan Tio, Direktur PT Maka, founder Tots House Cafe, toko kopi tuku, beragam roastery dan bagian dari Futago. 14 tahun telah berada di industri F&B dan selalu memperkaya diri terutama untuk mengenal lagi kopi dan industrinya. Oke. Tio mempunyai mimpi untuk mengenal Indonesia lebih dalam dan luas lagi sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat melalui produk-produk yang kental dengan budaya Indonesia baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Oke, terima kasih Mas Tio sudah hadir ya. Jadi Kopi Tuku, siapa yang tidak tahu, tetangga Tuku gitu ya. Jadi customer, please correct me if I'm wrong, customernya Kopi Tuku dipanggil tetangga Tuku, betul ya? Ya, some of them lah gitu kan. Karena memang by reality itu memang beneran tetangga, karena kita started from Cipete area dan di neighborhood area gitu. Jadi kami percaya kami tumbuh besarnya karena tetangga gitu. Oke, menarik ya. Jadi saya pun tetangga Tuku gitu ya. Oke. Mas dia Yes. Jadi kita 60 menit selesai jam 8 tepat waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada pertanyaan, nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan, tentu nggak semua kita harus jawab gitu ya. Oke, jadi nanti saya dan Mbak Sasa di sini akan mengatur itu semua dan juga nanti kita lihat waktu gitu ya. Jadi jam 8 kita akan selesai tepat waktu. Oke, Mas Tio boleh diceritain nggak mungkin in a flash gitu ya. Tentu Kopi Tuku viral ya karena didatangi Presiden Jokowi dulu ya. Jadi boleh diceritain nggak in a flash gitu dari awal Mas Tio bikin Kopi Tuku sampai sekarang gitu. Sekarang tentu sudah sangat sukses gitu ya. Silakan Mas Tio. Oke, thank you Mas Robert. Selamat malam semuanya, teman-teman semua. Di sini aku kalau untuk sharing tentang Tuku, tentu mungkin Mas Robert tidak semuanya tahu tentang Tuku, apalagi banyak yang ada di Surabaya dan Semarang. Karena aku dan teman-teman banyak besarnya di daerah Jakarta dan khususnya Jakarta Selatan diawalinya. Tapi kalau ngomong awal, aku memang mengawali masuk industri kopi di 2008. Itu adalah masa dimana mungkin aku bisa bilang tahun-tahun awal-awalnya kita lebih menghargai dan sadar akan potensi kopi di Indonesia. Karena
kopi Arabica Indonesia mulai ter-highlight di situ karena banyak pemain yang sampai sekarang masih ada kayak Anomali, Bakul Coffee dan sebagainya yang mulai menunjukkan kelokalan kopi Indonesia. Dan aku pun turut mengambil serta untuk berkontribusi. Akhirnya kita belajar kopi, belajar roasting. Saat itu aku belajar kopinya pakai kopi Flores dulu, bikin Komodo Coffee namanya. Itu sama teman-teman kampus. Singkat cerita, itu hanya jadi tugas semata. Dan akhirnya di masa kuliah aku bikin cafe sendiri yang tadi Mas Robert bilang namanya Toots House. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. By malam ini, detik ini, teman-teman Toots House bahkan lagi ngerayain ulang tahun. Ini lagi dinner semuanya. Tapi aku lagi di webinar ini dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Tapi dari Toots House itu memang kita comfort food, cafe comfort food. Di sana aku belajar dari 2010. Belajar eksplorasi tentang kopi justru di cafe itu. Ketemu banyak hal. Sampailah aku di 2012, 2013, 2014 banyak keliling kota, keliling negara. Akhirnya menetapkan agak lama di Jogja dan di Melbourne sebagai turis aja, muter-muter aja keliling-keliling. Yang akhirnya buat aku merasakan bahwa istilahku beyond coffee lah. Terlepas kopi itu enak gak enak, tapi yang aku nikmatin di dua kota tersebut, khususnya Jogja dan Melbourne, ternyata adalah sebuah keramah tamahan, sebuah kehangatan, ngeguyup, berkumpul di sebuah warung kopi, toko kopi, atau sebuah kafe gitu. Dan sedikit banyak terutama dari Melbourne, aku harus terbuka, aku cukup lama, dia sebulanan keliling-keliling, dan akhirnya cukup iri, kenapa aku nggak punya kopi yang seenak itu, tapi lebih karena kenapa aku tidak punya skena kopi yang seseru ini. Aku punya kopinya, kotaku juga besar, penduduk ramah-ramah, tapi skena kopinya kenapa nggak gini? Dan akhirnya banyak pelajaran baik yang aku terima di Melbourne dan di Jogja. Aku coba terapkan di Toots House di 2012-2013. Sayangnya efeknya tidak seperti yang aku harapkan. Aku udah bawa kopi yang enak-enak dari lokal sampai luar negeri, mendatangkan barista Indonesia yang jago-jago, juri kopi Indonesia yang jago-jago, buat sharing-sharing, nggak worse juga. Tapi di situ aku belajar bahwa ini bukan masalah enak atau tidak, ini masalah menjawab ekspektasi atau tidak. Karena Cafe Toots House dikenalnya sebagai makanan comfort food, fusion pasta, fusion nasi, carbonara rice dan sebagainya. Aku tidak bisa memaksakan kopi itu sendiri. Dan akhirnya aku belajar, benar juga ya, namanya ekspektasi itu akan menentukan value yang diterima itu cocok atau tidak, fit atau tidak. Akhirnya di 2015 aku mencoba memberanikan diri, buka toko kecil, menggunakan seluruh aset belajar kopiku, mesin sangrai kecil, mesin kopi kecil, alat-alat kopi yang seadanya. Aku kumpulkan di sebuah toko kecil di Cipete, yang akhirnya aku berikan nama Tuku. Di sana aku tidak punya konsep khusus, aku hidupku hanya ingin berkontribusi buat kopi Indonesia, meningkatkan konsumsi kopi daerah Cipete. Jadi di situ aku jualan kopi dari 5.000, 9.000, 18.000, 25.000 sampai 35.000. Aku punya 5 price point, 5 segmentasi rasa untuk 5 segmen target market. Yang ujungnya aku cuma pengen ya udah yang mana yang dibeli berarti itu yang akan dibutuhin sama orang, dan aku akan fokuskan ke sana. Dan ternyata yang dibeli adalah yang price point 18.000, yang namanya adalah kopi susu tetangga dan kopi hitam tetangga. Namun di masa itu hanya kopi panas, belum ada es kopi susunya. Tapi idenya adalah kopi hitam tetangga dan kopi susu tetangga itu adalah kopi Indonesia grade 1, bukan yang specialty-nya, di roasting medium dark supaya acidity-nya lebih rendah, sehingga orang tidak merasa terlalu asam, tapi ada rasa flavornya. Tapi karena flavornya tidak terlalu menonjol, aku berikan gula merah di sana, gula bubuk untuk kopi susunya. Karena supaya pada saat orang buka cupnya itu langsung ada gulanya, dan akhirnya dia berpikir untuk nggak mencampurkan terlalu banyak gula, akhirnya bisa dicobain dulu. Padahal itu gulanya cuma sedikit di atas. Nah, kebanyakan dari mereka akhirnya tidak menambahkan gula karena ternyata sudah cukup gurih, sudah cukup enak dan sebagainya. Dan di situ akhirnya aku cukup puas mengajarkan orang tidak terlalu banyak menggunakan gula di kopi mereka.
Tapi buat aku tidak menghardik siapapun yang mau minum kopi mau pakai gula, tidak mau pakai gula, susu atau hitam. Yang penting konsumsi kopi Indonesia meningkat. Sampailah berapa bulan berjalan, banyak feedback, banyak ngobrol bareng tetangga, banyak eksplorasi bersama barista-barista yang lain. Dapatlah sebuah ide dari sebuah tukang cendol di daerah situ. Pulang sholat Jumat itu, aku melihat gula aren terlihat dan akhirnya kayaknya ini menarik untuk menjadi the next-nya caramel macchiato Indonesia gitu kira-kira. Tetap manis, ada lokalnya, rasa manisnya tidak mengalahkan cita rasa kopi Indonesia. Dan alhamdulillah keisengan tersebut, eksplorasi tersebut, feedback baik tetangga Tuku mengantarkan Tuku sampai sebesar sekarang dan ternyata merubah industri kopi, khususnya konsumsi kopi Indonesia sampai saat ini. Oke, wow, hebat ya Mas Tio ya. Jadi ada 5 price point nih. Dari 5.000 sampai 35.000 tadi ya. Kira-kira lah. Ya, jadi oke, mungkin berhubung tadi udah disebut price point, pertanyaan saya selanjutnya adalah tentang kompetisi kopi sekarang nih Mas Tio. Jadi sesuai dengan judul itu manis atau pahit gitu ya. Jadi sekarang kopi ada yang pakai gerobak gitu ya. Ya. Price point-nya juga murah gitu ya. Juga tapi ada kopi juga yang dijual 50.000 gitu ya kalau di kafe gitu. Jadi persis seperti yang Mas Jo lakukan eksperimen itu antara 5 sampai 35 gitu ya. Tadi juga Mas Jo cerita banyak studi banding gitu ya ke Melbourne gitu ya. Bahwa Melbourne coffee capital of the world gitu ya. Jadi dan amazingly di sana rasanya harga kopinya mungkin lebih murah daripada di sini kalau yang harga kafe gitu ya. Benar. Jadi meskipun di luar negeri tapi nggak mahal karena di mana-mana tempat kopi semua gitu ya. Nah itu gimana tuh Mas Tio kalau Mas Tio melihat kompetisi kopi yang ada saat ini? Kita lagi bicara nih bisnis yang dihilir ya, Mas Tio tentu ya. Yang langsung bersentuhan sama customer atau konsumen gitu. Tentu seperti yang saya dengar Mas Tio sharing di acara Knowledge Forum itu bukan hanya di hilir, tapi ada di tengah-tengah dan juga ada di hulu gitu ya. Kalau bicara kompetisi gimana Mas Tio? Mungkin Mas Robert, aku sebelum kompetisi tadi sudah di-highlight masalah price point juga di Australia gimana, di Melbourne gimana. Justru memang yang menarik aku di sini adalah aku sebagai anak muda dan aku anak kota, berarti aku harus menjadi penggerak di hilir. Karena yang selama ini aku tangkap adalah kalau di hulu, biasanya hulunya itu pemerintah ngasih support keuangannya di hulu tuh, ngasih mesin, dikasih bibit dan sebagainya. Tapi Masa kampanye pemilu tahun 2024, Makita Kabel menyediakan kabel mic berkualitas tinggi. Jangan sampai pas kampanye tiba-tiba suara mic kresek-kresek. Kabel mic Makita terdiri dari beberapa varian dan rentang harga yang cocok dengan kebutuhan Anda. Menggunakan kawat tembaga murni sehingga menghasilkan suara kristal clear dan PVC berkualitas dengan fleksibilitas tinggi. Bye-bye kresek-kresek. Paslon yang menggunakan Makita kabel bakalan memiliki chance terpilih lebih besar. Info penting, Dunia Alkes membuka kesempatan emas bagi Anda yang ingin merambah ke bisnis alat-alat kesehatan. Ketahui apa itu Dunia Alkes dan bagaimana prospek bisnis alat kesehatan di Indonesia. Inflasi terus tinggi, tak terkecuali di negeri kita. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Bagi seorang pengusaha artinya saatnya terus berinvestasi. Bisnis di bidang kesehatan tidak akan pernah mati. Dunia Alkes kembali hadir dengan pola kemitraan atau reseller. Sekarang saatnya, jadilah mitra Dunia Alkes dan raih keuntungan besar menjadi pengusaha di industri alat kesehatan. Informasi WhatsApp ke 081 93 kali 84 kali 22.
081 93 kali 84 kali 22 atau klik www.duniaalkes.com. Sembilan 92.4 Pas FM, Radio Bisnis Jakarta. Info Falas. Info Falas Pas FM. Inilah nilai tukar sejumlah mata uang dibanding dolar Amerika. Euro 1.058, dolar Australia 0.637, pound sterling 1.212. Sementara dolar Amerika dibanding yen Jepang 149.78, Swiss franc 0.904. Sedangkan kurs mata uang lainnya dibanding rupiah adalah ringgit Malaysia 3.336.66, Baht Thailand 441.78, dolar Singapura 11.613.07, Bitcoin 549.876.000, Ethereum 28.800.000, USDT 15.880. Harga emas 1.994.91 dan perak 23.3 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange 84.51 dolar Amerika per barrel. Masih kita ikuti 60 menit Sandler membahas bisnis kopi manis atau pahit bersama Andanu Prasetyo, founder toko Kopi Tuku, CEO Maka Group. Cost leadership pada awalnya gitu ya, orang kan adu murah-murahan, dan kopinya sendiri secara komoditas tadi, kopi memang komoditas, jadi quantity harus main volume gitu. Kita beli mesin kopi mahal-mahal untuk bisa mengenerate, memang mesin kopi aja didesain untuk jualan sekian ratus cup sehari. Kita di kebun, petani naik turun gunung bawa pikulan, itu memang untuk jumlah berapa karung, berapa tonase, berapa kontainer dan sebagainya. Memang itu kita main volume. That's why aku harus approach-nya ke express dulu atau grab and go, ya supaya dapat volume tadi. Aku membangun toko di masa transisi kan, di masa ada kopi tiam, ada coffee chain, ada artisan gitu. Aku harus cari yang lebih fungsional gitu. Justru yang tadi katanya kopi kalau di kantoran mau bawa Starbucks misalnya, karena itu mereka kan menganggap itu keren. Aku pun juga ngerasa keren pada zamannya. Tapi sekarang itu tidak salah. Yang aku pengen cari adalah bagaimana tetap keren, tetapi memenuhi kebutuhan fungsional, dan ternyata tidak membebankan kalau dibeli kopinya setiap hari. Karena yang aku incar adalah bagaimana orang bisa minum 2 gelas per hari gitu. Harapannya kalau semua orang minum 2 gelas per hari, kopi per kapita kita bisa lebih baik lah. Iya, benar-benar Pak, benar-benar. Oke, Mas Tio, ini nyambung komentar barusan ya. Jadi tadi udah ditanya dine in ya. Jadi ini ada pertanyaan di chat dari Mas Adi Nugroho gitu. Mas Adi Nugroho ingin buka mic aja atau saya bacakan? Oke. Nggak respon, jadi saya bacakan aja ya. Sepertinya ini tadi mirip dengan apa yang Mbak Sasa barusan tanya. Yeah. Saya dan keluarga peminum tuku, saya akui kopi tuku oke karena strong dibanding merek lain, bahkan dibanding brand asing. Hanya sayang fasilitas dine-in tuku kecil gitu ya, dan hanya satu yang besar di BSD selalu penuh anak milenial dan Gen Z. Kenapa nggak fokus ke dine-in? Satu lagi, kenapa gerai tuku tutup jam 9, bisa buat lebih malam atau lebih jam. Oke Mas, jadi distribusi ya, mungkin kalau marketing namanya strategi distribusi. Kalau kita brand asing gitu ya, kalau di luar negeri itu satu blok ada 2 biji dia. Betul. Gitu ya. Kita nggak usah sebut brandnya, tapi ada juga di kita yang mungkin bermainnya purely take away, mungkin by ojol gitu ya, yang pakai driver aja gitu. Dulu juga ada yang hanya take away di dalam sebuah kontainer gitu ya, di office building. Ada juga yang hanya di office building. Nah ini kalau Tuku sendiri strategi distribusinya seperti apa sih? Tadi mungkin udah disinggung sedikit oleh Mas Tio.
ada juga ditanya sedikit kenapa tadi ada dine-in segala macam, itu gimana Mas Tio? Ya. Maaf banget nih Mas Robert, Mbak Sasa, Mas Adi dan teman-teman. Aku pas bangun tuku tuh benar-benar sambil jalan aja ya. Jadi kami percaya being organic itu menjadi penting sekali. Yang penting kita bikin seeja mungkin. Karena saat ini untuk bisnis di Indonesia nggak ada yang one fit for all. Kecuali kita mau main retail atau di modern trade gitu ya. Tapi di cafe yang kayak gini kita beda kelurahan, beda anak Jaksel sama Jaktim aja udah beda gaya, udah beda ekspektasi gitu kan. So nggak ada yang one fit for all. Jadi yang kita butuh being organic dan being agile. Tapi kita terus mencari relevansi kira-kira di market seperti apa. Yang tadi Mas Adi bertanya, kalau kita memang awalnya kita bikin Grab and Go karena kita ngejar volume, kita kecil-kecil karena memang kita nggak ada budget. Kamu sih buka-bukaan aja, kita bukanya seadanya, tapi kita fokus sama produknya. Kami percaya kalau produknya oke, produknya akan berbicara dan produknya akan memarketingkan dirinya sendiri. Jadi mau buka dimanapun, insya Allah akan dikejar lah biasanya gitu. Nah, tapi kenapa nggak bikin dine-in? Kenapa bikinnya nggak di satu daerah bisa beberapa lokasi? Ya kami berusaha ke sana. Kalau kami terus nanti akan ada masanya scope area kita kan semakin lama semakin mengecil. Dulu mungkin aku buka setiap jarak 10 kilo, makin kesini sekarang udah 5 kilo, 6 kilo dan sebagainya. Tapi kenapa nggak dine-in? Mas Adi, kami juga sudah coba explore. Sebenarnya di BSD tadi kami udah coba buka dine-in, cuma kami terlalu ragu-ragu. Akhirnya kami buka dine-in, full dine-innya di Malang. Kalau dilihat di postingan Tuku Malang tuh tempatnya cukup besar, ada dapurnya, ada makanan beratnya, ada nasi goreng kopi, ada ayam bakar gula aren, ada sebagainya. Kami menuju ke sana, tapi yang jelas saat ini Tuku sedang dalam tahap ngobrol-ngobrol lagi sama tetangga Tuku yang lain, termasuk Mas Adi sekarang. Kami sedang bertanya format cafe dan seperti apa yang dibutuhkan. Karena itu akan membuat ekspektasi yang berbeda dan servis yang berbeda. Jadi saat ini kami lagi explore supaya bisa dine-in, supaya bisa menjawab kebutuhan Mas Adi tadi. Ada yang bisa express, ada yang bisa Grab and Go, ada yang bisa dine-in. Even kita ada yang online pun, mungkin nggak semua teman-teman tahu di sini, kami dari 42 cabang yang bisa dipesan online, kami nggak sampai 40% ya, nggak semua toko ada, karena kami memang lebih fokus bertetangga, jadi di tamu-tamu offline. Nah, jadi nanti pun kalaupun ada online, kami akan bikin jalur sendiri, yang offline toko kecil jalurnya sendiri. Nanti yang dine-in yang ada makanannya itu akan jadi flagship store kami, seperti di Malang itu juga akan ada fermented sendiri. Untuk yang 24 jam, Pak Adi, kami tadinya ada di pom bensin BP yang tempat kami kerjasama, tapi sejak pandemi sedang kami postpone dulu, sedang kami tidak langsungkan dulu, tapi semoga cepat atau lambat kalau banyak tetangga Tuku yang berteriak di Instagram misalnya, mungkin nanti akan kami buka kembali, karena memang kami sangat mencoba merespon baik semua feedback di Instagram. Jadi biasanya kalau kita buka toko, ngikutin aja teman-teman di Instagram lagi pengen kemana gitu sebenarnya. Oke, iya, mungkin ini pernyataan dari Pak Adi salah satu keluh kesah dari saya juga, karena saya besok ke Tuku yang di BSD. Pasti. Iya. Nah ini Pak, melanjutkan dari tadi pembicaraan kita. Nih Pak, saya mau tanya, kenapa sih Pak Tuku tuh memilih untuk berkolaborasi, berinovasi lebih bersama dengan brand-brand, misalnya kayak ada merchandise Tuku X Disney ataupun Tuku BLP nih Pak, ini sold out saya susah banget. Kenapa Pak? Kenapa lebih memilih untuk brand-brand lain selain food and beverage atau menggait beberapa influencer di Indonesia? Kami dari awal sih Mbak Sasa, mungkin kalau diikutin, kami tidak pernah pakai influencer yang gimana-gimana. Kami bersyukur sekali banyak teman-teman influencer atau tetangga Tuku yang ternyata influencer yang membantu membesarkan nama kami. Tapi kalau dilihat sekarang yang tadi disebut Disney, BLP, itu adalah kolaborasi yang dilakukan setelah masa pandemi. Jadi kami termasuk yang merasa bersyukur dengan ada pandemi di luar
ketidaknyamanan kita di luar, kehilangan kita dengan orang terdekat. Namun kami ternyata bersyukur pasti ada hal baiknya. Salah satunya adalah kami sempat merefleksikan diri dan menguatkan diri satu sama lain sesama industri kopi, yang akhirnya kami sadar ternyata Tuku di masa pandemi tidak hanya dinanti sebagai tempat kopi saja, minuman kopi, tapi sebagai tempat juga, yang akhirnya semangat yang dilakukan sama Tuku tertular ke tetangga Tuku, dan tetangga Tuku memberikan feedback baik, yang akhirnya kami percaya nampaknya brand Tuku ini tidak bisa kalau kami utilize hanya di kopi saja. Kami pengennya brand Tuku ini menjadi kebanggaan lokal, pastinya sebuah face dengan keindonesiaan kita gitu ya. Jadi kami terus menggunakan eksplorasi, makanya saat ini contoh dengan Disney, kami adalah eksplorasi bagaimana toko kopi kami lebih menggait berbagai keluarga gitu ya. Dan kami pengen belajar dari brand sebesar Disney bagaimana sih memaintain brand sehebat mereka, dan seperti apa ya yang bisa kolaborasi dilakukan dan memberikan keseruan buat tentang Tuku gitu. Termasuk BLP, kopi biasanya identik dengan cowok. Saat ini kopi sudah banyak sekali, dan akhirnya teman-teman komunitas BLP pun kami menjadi bisa tukeran komunitas gitu. Gengnya BLP jadi nyobain Tuku, gengnya Tuku jadi nyobain BLP gitu. Jadi buat kami kalau mau cepat ya gerak aja sendirian, tapi kalau mau besar ya geraknya bareng-bareng sebenarnya. Iya nih Pak, karena kebetulan nih kan sekarang perempuan-perempuan Indonesia juga udah banyak yang minum kopi ya Pak. Nantinya ada brand-brand lagi nggak Pak? Ini kan udah lipstick nih. Ini saya susah loh Pak carinya Pak. Nah, saya nyari ke store-store Tuku sampai akhirnya di BSD saya langsung, Mas saya mau ini ya pokoknya ini. Ya Mas Sasa didoain aja, kami sih juga sama BLP kami juga terus kontak-kontakan. Ini aja obrolan BLP ini udah dari pandemi sebenarnya, kita harus do something dulu, ngapain bareng-bareng. Dan abis ini pun pasti masih ada lagi sebenarnya. Kalau datang ke Toser Baku atau toko serba Tuku yang di Cepete, ada tuh banyak brand-brand kayak dari Pernah, barang-barang daily function lain lah sebenarnya. Yang penting kami bisa hadir di kehidupan tetangga Tuku tanpa harus hadir sebagai toko kopi saja. Yang penting ada sebuah toko yang serba Tuku gitu. Oke, Mas Tio. Serem amat sih filmnya. Bikin kaget aja. Kok merinding ya? Ada apaan lewat? Jambul, kenapa tuh kalian? Nah lu, setan jatuh. Kenapa lu, Tan? Rumah berantakan banget sih. Renov berapa? Renov kan mahal, Tan. Kan ada di pembangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Anda bisa belanja semua kebutuhan renovasi dan bangun rumah Anda dengan harga hemat. Dan berkesempatan memenangkan undian berhadiah total 12 miliar. Barangnya lengkap dengan 97.000 produk pilihan. Makin banyak belanjanya, semakin besar untungnya. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Tangerang Selatan, 53120808. Beli satu, gratis satu. Mau dong. Jangan lewatkan promo spesial Divagen. Beli satu pack Divagen gratis satu pack. Khusus hari ini dan besok. Hanya di radio kesayangan Anda ini dan toko online. Buruan beli Divagen sekarang juga dan dapatkan promo beli satu pack Divagen gratis satu pack. FM Radio Bisnis Jakarta. Info Falas dipersembahkan oleh Indodax.com. Inilah nilai tukar sejumlah mata uang dibanding dolar Amerika. Euro 1.059, dolar Australia 0.637, pound sterling 1.213. Sementara dolar Amerika dibanding yen Jepang 149.77,
Swiss franc 0.904. Sedangkan kurs mata uang lainnya dibanding rupiah adalah ringgit Malaysia 3.336.66, Baht Thailand 442.1, Dolar Singapura 11.613.07, Bitcoin 549.860.000, Ethereum 28.799.000, USDT 15.881. Harga emas 1.994.62 dan perak 23.96 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange 84.39 dolar Amerika per barrel. Info Falas dipersembahkan oleh Indodax.com. Untuk update nilai tukar Bitcoin dan aset digital lain, klik Indodax.com. Masih kita ikuti 60 menit Sandler membahas bisnis kopi manis atau pahit bersama Andanu Prasetyo, founder toko Kopi Tuku, CEO Maka Group. Melawan stigma pecinta-pecinta kopi. Katanya kopi kalau udah pakai gula, udah pakai susu, udah pakai es, mau pakai kopi aja, kopi apa aja sama aja. Kalau buat aku sih, kalau yang beneran suka kopi, padahal aku juga nggak yang coffee geek banget, enggak. Tapi ya ternyata aku sebagai barista, kan aku ngerosting sendiri ya Pak Robert ya. Aku yang ngeracik kan. Ternyata aku pikir udah ganti kopi yang lebih murah atau kopinya aku ganti ya, nggak ada stok. Tangga tuh ke yang ada sadar kok aku ganti kopi. Dan even itu perempuan yang nggak peminum kopi tadinya gitu. Makanya kami percaya bahwa ini masalah biasa atau nggak biasa gitu kan. Semua orang bisa bedain wine, mungkin karena orang bisa udah suka minum wine gitu. Tapi di sini saat orang sudah minum kopi, sudah biasa, kami percaya abis ini apresiasi mereka kan jauh lebih tinggi memang. Itu sih yang kita kejar sih sebenarnya. Makanya dari situ kami sih yakin betul bahwa ya kita akan tumbuh nggak cuma kopi aja lah gitu. Yang jelas kopi Indonesia abis ningkatin konsumsi kopi, kami mau perbaiki apresiasi. Jadi kami saat ini menggunakan untuk es kopi susu, kami ada 4 daerah yang utamanya kami pakai, tapi yang 2 dicampur, yang 2 lagi dicampur. Jadi kami nggak samain part-partnya semua. Karena untuk ngeracik itu perlu hasil panen yang khusus, perlu disangrai yang khusus, perlu diseduh dengan cara khusus. Supaya kami bisa manage rasa yang seperti yang teman-teman rasakan, tapi juga menjaga konsistensi karena kami harus terus bertumbuh dan membuat rasanya tetap sama di satu cabang lainnya gitu sebenarnya. Tapi kopi memegang peranan besar sekali Pak Robert. Jadi memang ada pengaruh ya raw materialnya ya. Betul, dan kami percaya dari awal kami buat, kami pingin one day kami akan go internasional. Ini bukan menjadi masalah menjadi kopi terbaik di dunia. Kami cuma perlu menunjukkan ini loh karakter kopi di mana? Garut mungkin, di kopi Aceh mungkin. Saya nggak mau hadir sebagai ini kopi Indonesia. No, kopi terlalu mudah menggunakan nama kata kopi Indonesia. Saya maunya kita hadir di dunia dengan kopi regionnya masing-masing. Karena kita satu negara saja, kita sudah punya berbagai karakter rasa kopi gitu. Justru kita semua harus hadir ke dunia, meramaikan kontes kopi di dunia ini dengan berbagai format, sehingga justru karena karakter kopi kita sangat berbeda, kita bikin dunia butuh kopi kayak kita. Karena nggak semua kopi di dunia bisa sama dengan karakter cita rasa yang kita punya gitu sih Pak Robert. Oke, Mas Tio, sebelum saya ke Mbak Sasa, saya penasaran satu hal, Mas Tio. Apa tuh Pak? Kalau merchandise itu gimana Mas Tio? Sebenarnya bisnis merchandise di dalam toko kopi itu memberikan kontribusi yang besar nggak sih? Karena saya melihat sekarang kok merchandise banyak diburu dan itu menjadi collectible dan ada seasonality dan lain-lain. Itu tumbler lah, book lah, macam-macam lah, Mas Tio. Itu gimana pandangan Mas Tio? Kami sih melihatnya Pak Robert, merchandise itu tidak seperti zaman dulu. Karena zaman sekarang
terutama misalnya Gen Z punya alasan terhadap produk yang dia beli. Apakah brand ini represent dirinya dia apa tidak? Punya story behind yang strong atau tidak? Nah, kalau zaman dulu merchandise cuma jadi oleh-oleh atau ya buat pengingat saja. Tapi kalau di sekarang merchandise juga bisa menjadi identitas buat konsumen-konsumennya. Dan itu terbukti, makanya kami memberanikan diri para brand meskipun secara ekonomik efek bisnisnya belum terlalu besar untuk kami punya toko serba tuku atau toko serbaku, tapi kami percaya bentuk-bentuk ini, effort ini pasti akan memberikan dampak baik secara brand awareness dan brand equity ke depannya gitu. Karena semakin kami punya merchandise yang tepat, semakin sering dipakai nanti sama tetangga tuku, berarti akan semakin embedded lah brand tuku ke dalam diri setiap orang. Dan akhirnya tanpa kami menjadi nomor satu atau paling besar atau paling enak, tapi saat orang ingin kopi Indonesia, ingatnya toko kopi tuku. Ya benar Pak, benar. Karena saya salah satu Gen Z. Iya Pak, oke. Mungkin melanjutkan dari merchandise. Saya mau nanya nih Pak, dari tadi kan Bapak juga cerita ya, Bapak mau memperlihatkan atau memperkenalkan specialty dari Legend kopi ini. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak Tio, kopi atau biji kopi paling favorit dari Pak Tio apa? Flores sama Benteng Ala. Oh, dan saya pikir justru malah. Oke. Kenapa Pak? Beda mood sih sebenarnya. Jadi tergantung mood ya Pak. Minum kopi tergantung mood nih. Iya, tapi ya sih kopi pagi itu dan kopi sore itu berbeda rasanya. Beda. Kopi pagiku lebih ke arah Lintang, kopi soreku lebih ke arah Benteng Ala. Kopi Flores itu kopi yang cukup enak buat dibuat traveling karena any kind mood, any kind brewing method lebih lebih versatile lah gitu. Oke. Kalau Toraja udah pernah coba belum Pak? Pasti sudah, dan Benteng Ala itu keluarganya Toraja sana, tapi itu spesifik daerah. Iya, sama Pak Kes ya. Oke Pak, lanjut nih. Terakhir nih pertanyaan dari saya. Selain dari merchandise ini, ada nggak sih Pak inovasi lainnya atau kolaborasi lainnya yang akan dilakukan tuku ke depannya? Seperti misalnya apakah ada program keliling-keliling Indonesia kayak brand-brand lainnya, atau ada lagi nggak Pak kolaborasi lain? Kalau yang sekarang banget mungkin bisa terlihat di postingan kolaborasi kita dengan Toyota dengan Tuku Liling ya. Kami juga bikin mobile cafe tersebut ya, harapannya kami bisa berkeliling ke berbagai daerah untuk mendekatkan diri ke tetangga tuku yang cukup jauh. Itu baru satu hal kolaborasi. Di luar itu kami juga banyak kolaborasi kayak tumbuh bersama. Itu kami ke hulu, kami perlu berkontribusi ke hulu untuk membuat lebih banyak hutan, lebih banyak perkebunan kopi yang mendukung agroforestry untuk hutan yang lebih baik, buat iklim Indonesia yang lebih baik, buat produktivitas kopi Indonesia yang lebih baik. Terus kita juga banyak kolaborasi lanjutan untuk waste management. Kami banyak merasa perlu banyak eksplorasi di sana untuk mendukung mengurangi. Kami juga pernah, kami sampai sekarang juga masih pasti ada dampak berkontribusi terhadap sampah di Indonesia khususnya. Jadi kita juga banyak melakukan eksplorasi baru supaya bisnis model kami bisa semakin lebih bertanggung jawab gitu. Bukan hanya semata-mata kalau istilah anak zaman sekarang greenwashing gitu kan. Tapi kami juga mencari bentuk-bentuk new business model yang lebih ramah lingkungan, tetap relevan buat tetangga tuku, namun tetap bisa bersaing di kancah nasional maupun di global. Oke, Mas Tio, penasaran. Ya, jadi Mas Tio kan best seller 18.000 ya. Ya. Saya
Jujur saya pernah sekali Mas Tio ke Tuku di BP. Oke. Di BP waktu itu saya lagi nyari kopi siang gitu ya. Saya tiba-tiba lihat logo Tuku di BP di BSD kayaknya daerah situ ya. Yang di Bundaran ya? Lupa saya di dekat ICE kalau nggak salah situ ya. Ya. Terus tentu itu pertama kali ya. Jadi familiar kan dengan brandnya kan, karena sempat viral dikunjungi Presiden Jokowi. Lalu saya masuk, wah ternyata dari dalam ya saya cukup takjub dengan mesin kopi yang digunakan. Jadi dengan kalau 18.000 tapi pakai mesin kopinya mesin kopi premium yang ada di kafe dengan jualan 40-50 ribu gitu ya Mas Tir ya. Itu memang sengaja atau gimana sih hitung-hitungannya gitu kalau mesti tadi bilang 100 berapa tadi 100-200 cup per hari, ini mesti berapa cup ya per hari ya untuk break even itu ya, gimana tuh? Iya Pak Robert, sengaja banget sih sebenarnya, karena kita dari awal pas Tuku yang masih awal banget kita cuma mesinnya yang satu grup yang kecil tapi juga menggunakan merek yang sama. Karena memang kami memang bukan specialty coffee gitu Pak Robert, tapi kan untuk menggunakan atau mengejar kualitas yang terbaik kan bukan berarti harus being specialty, dan untuk menggunakan merek tersebut bukan berarti harus specialty gitu. Tapi yang jelas kami di sini tersadarkan dan belajar bahwa kualitas itu memang butuh proses, butuh effort, dan ternyata kami mencoba Pak Robert, kami menggunakan mesin-mesin yang lebih less qualified dari brand tersebut. Beda ya? Ternyata rasanya cukup berbeda, dan akhirnya ya sudah kami nobatkan bahwa kami gunakan itu terus, maupun kami 18.000, tapi kan kami juga punya produk yang 25.000, kami punya produk 30.000. Jadi sudah sempat bereksperimen dengan mesin, berbagai brand mesin juga ya? Sudah Pak Robert, aku bahkan pernah jam makan siang saking pusingnya, lagi rame dulu dan 2016 gitu, aku makan siang beli mesin kopi Pak, bahkan Pak, biar bisa dioperate bersamaan sorenya gitu. Ada masanya kita soalnya harus lembur sampai jam 4 pagi nge-prep kopi buat besok paginya jualan soalnya. Mitra bisnis, kunjungi pameran Indonesia Industrial Machinery and Electronics Product Show, Indonesia International Paper Chain Exhibition 2023, menampilkan produk mesin industri, energi listrik, komponen motor dan mobil, elektronik, mesin kertas, bahan kimia kertas, komponen serta perlengkapan industri kertas lainnya. Diselenggarakan pada tanggal 2-4 November 2023, menghadirkan lebih dari 100 perusahaan internasional. Ada juga seminar dan workshop yang akan membahas berbagai topik menarik untuk para pengusaha mesin industri, energi listrik, komponen motor dan mobil, elektronik, mesin kertas, bahan kimia kertas, komponen serta perlengkapan industri kertas lainnya. Jangan sampai lewatkan pameran IIMA Paper Chain 2023 tanggal 2-4 November 2023 mulai jam 10 pagi sampai jam 6 sore di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Info lebih lanjut hubungi 0822 2987 8279 0822 2987 8279. Organized by CCCME, CNCIC, dan Praga Expo. Hai, kamu pengusaha muda. Usaha kamu di bidang kuliner, fashion, atau handcraft? Dan usaha kamu udah berjalan minimal selama 1 tahun. Yuk daftar kompetisi pengusaha muda Bank BJB, yaitu Yes 3.0, Young Entrepreneur Success Zone by Bank BJB. Yes ini adalah ajang untuk scale up bisnismu ke depan. Presentasikan strategi pengembangan usahamu bersama Bank BJB, dan 3 strategi bisnis yang paling oke bisa dapetin total hadiah 230 juta rupiah. Wow! Yes 3.0 by Bank BJB ini akan diseleksi oleh juri-juri expert di bidangnya yang pastinya terpercaya. Selain itu, seluruh pendaftar juga berkesempatan mendapatkan peluang akses pendanaan usaha dari Bank BJB serta dukungan dari produk-produk Bank BJB lainnya. Salah satunya produk digital banking yang siap mempermudah transaksi usaha kalian.
Yuk segera daftarin usaha kamu di link infobjb.id/yes. Sekali lagi, infobjb.id/yes. Jadilah pahlawan muda ekonomi Indonesia dengan join Yes 3.0 by Bank BJB. Yes 3.0 by Bank BJB. Bisa juara bisnis. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. 92.4 Pas FM, Radio Bisnis Jakarta. Pas FM. Info Falas Pas FM. Inilah nilai tukar sejumlah mata uang dibanding dolar Amerika. Euro 1.059, dolar Australia 0.637, pound sterling 1.213. Sementara dolar Amerika dibanding yen Jepang 149.79, Swiss franc 0.903. Sedangkan kurs mata uang lainnya dibanding rupiah adalah ringgit Malaysia 3.336.66, bat Thailand 442.1, dolar Singapura 11.613.07. Bitcoin 551.567.000, Ethereum 28.832.000, USDT 15.881. Harga emas 1.996.51 dan perak 23.32 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange 84.01 dolar Amerika per barrel. Masih kita ikuti 60 menit Sandler membahas bisnis kopi manis atau pahit bersama Andanu Prasetyo, founder toko Kopi Tuku, CEO Maka Group. Sedotan plastik berubah ke sedotan kertas gitu ya. Tapi sebetulnya katanya yang ramah lingkungan bahkan nggak usah pakai sedotan unless secara medis dibutuhkan untuk menggunakan sedotan. Tapi kalau tidak, ya ngapain pakai sedotan? Katanya begitu, Mas Tio. Karena sedotan kertas pun itu juga nggak bisa didaur ulang karena sudah rusak gitu lah kira-kira. Nah itu gimana tuh Mas Tio? Inovasi, mungkin di awal inovasi yang mengarah ke ramah lingkungan dulu kali. Ya Pak Robert, kalau kami sih Pak, kita mulai dengan hashtag kami aja Pak, bertetangga baik gitu. Kami percaya bertumbuh selama kami memberikan dampak baik, bermanfaat buat orang. Insya Allah didoain orang, banyak berkahnya gitu kan ya kira-kira. Nah saat ini kalau kami fokus berjualan kopi begitu saja, takutnya berkahnya kemakan sama masalah-masalah yang kami hadirkan. Nah makanya tim R&D ekspor terus aja, para kita nggak tahu juga, kami cuma researcher yang jago-jago kan Pak. Jadi kami cari solusi yang bisa kami ambil. Ya plastik kata paling masalah, baru bisa gelasnya, ya udah gelas. Kemarin botolnya dulu, sekarang gelasnya. Itu aja yang kita kejar, yang kata bisa didaur ulang dan sebagainya. Dan gak semua hal bisa kami lakukan, tapi yang jelas kalau aku paham sekali tadi Pak Robert bilang bahwa effortnya besar dan convenience-nya terkorbankan. Tapi kembali semoga selama kita yakin bahwa kita percaya bertetangga baik versi orang-orang macam-macam, ada yang bertetangga baik untuk nolong orang, ada yang dia bikin environmental friendly, ada yang macam-macam lah. Itu balik ke motifnya aja. Jadi yang kita kejar sebenarnya habitnya sih Pak. Kalau banyak tetangga tuku yang bertetangga baik, harusnya effort tadi harusnya cost-nya atau bebannya nggak seberat itu sih Pak. Karena kan sama aja kan kita udah suka makan manis disuruh stop sama dokter gitu, ada yang terkorbankan demi badan yang lebih baik gitu. Semuanya pasti ada konsekuensinya gitu kan. Tapi kan yang jelas sekarang ini kita lagi terbawa ke arah yang saya rasa tidak mengarah ke yang baik gitu kan. Jadi untuk berhenti dari yang enak banget, ya pasti ada yang terkorbankan gitu. Tapi buat aku pribadi, yang paling bikin costly bukan duitnya, tapi di saat kita jadi orang aneh karena melakukannya sendiri. Jadinya effort kita berlebihan dibandingkan orang lain. Tapi gelas plastik itu Pak? Ini kan yang daur ulang itu. Kalau buat daur plastik sih alhamdulillah kita nggak merasa effort Pak. Kita dapat vendornya yang juga support kita, jadi kita nggak effortnya, kami merasa seimbang. Tapi kan kayak ngubah orang, kami udah bikin special price buat orang yang bawa tumbler, bukan di diskon tapi dia belinya curah.
mau beli 50 mili, mau bikin berapa mili gitu kan. Itulah konsep tukucur itu Pak. Jadi ya kan, jadi approach-nya udah kayak beli bensin gitu kan pakai kira kan. Bensin hidupkan. Jadi kami mencoba merubah habitnya aja supaya semakin orang banyak bertetangga baik, akhirnya effort untuk menjadi lebih baiknya tidak lebih jadi feels effortless gitu kan Pak. Karena semua orang melakukan hal yang sama. Ya keren Pak ya. Jadi memang lakukan dari hal-hal kecil ya Pak ya. Itu kontribusi kita ya. Oke, mungkin Sasa ingin bertanya ya. Ya Pak, selain tadi yang sudah dijelaskan mengenai effort tuku sebelumnya nih, kan tuku ini emang dikenal lebih ke mendekat ke masyarakat atau bertetangga nih ya Pak. Nah saya mau tanya, gimana sih Pak cara Pak Tio ini tetap mempertahankan value proportion dari si tuku ini ke depannya dia dibandingkan sekarang kan banyak yang kompetitor yang ingin mengikuti cara dari tuku ini Pak effortnya. Nah gimana cara dari Bapak sendiri untuk tetap mempertahankan value proportion dari tuku? Nggak, Mbak, kalau ditanya gitu nggak ada cara sih Mbak bagi. Kalau kami kan itu bukan strategi, itu memang it's us gitu. It's just being ourselves aja sebenarnya sih Mbak. Karena justru kalau ada pesaing yang melakukan hal yang serupa, somehow it's a good thing karena berarti bertetangga baiknya tertular sampai ke kompetitor. Tapi yang juga tidak kalah penting, kalau ada orang yang berusaha lebih baik ke kita, berarti kita dikasih trigger lagi buat oke, aku cari lagi apa lagi yang bisa lebih baik lagi buat tetangga kita, buat bisnis kita, buat industri kita. Akhirnya kita buat aku jadi competition yang sangat sehat gitu kan. Tapi kalau menjawab sedikit ke arah kami itu merasa di ini kita mungkin yang lebih challenging justru bagaimana itu tertularkan ke seluruh internal. Nah itu akan lebih berat sih, bagaimana kami harus menekankan ke berapa tuh sekarang 600 pegawai kita gitu. Itu yang menjadi challenging karena kami tidak bisa memaksakan value yang kita punya, tapi ya kami terus menyuplai, mendoktrin teman-teman di tuku, internal tuku supaya bahwa ini adalah prinsip yang kita anut. Kalau kalian mau tergabung di sini, ayo kita lakukan karena banyak orang berekspektasi baik sama tuku, banyak orang mendoakan hal-hal baik sama tuku, dan tuku punya banyak impact yang pengen dikejar. Jadi kalau kalian mau on board, so let's do it together. Baik Pak. Baik saya Pak Robert. Ekspansi gimana nih Mas? Ya tadi kan disebut ya mau di kota-kota mana tadi di Jawa tambah berapa? Sekarang ada berapa Mas Tio outletnya? 40-an ya? Per hari ini 42 Pak Robert. Oke. 2023 kan tinggal 2 bulan lagi. Jadi di akhir 2023 target jumlah outlet berapa? 46. Jadi masih ada 4 yang harus dibuka dengan sisa waktu 2 bulan. Ya. Ini semua masih dimiliki sendiri ya? Belum ada yang franchise ya? Betul Pak Robert. Dan apakah memang strateginya seperti ini atau untuk sementara seperti ini? Dua-duanya sih, strateginya sementara begini, dan kami pun lagi juga cari cara. Semakin besar mimpi yang diberikan, tentunya cara fundraise-nya menjadi semakin besar. Jadi ya kami ikutin doa dan dukungan tetangga tuku aja sih. Fundraise ya? Jadi kalau tahun depan berapa mau nambahnya? Di atas 20 sih Pak. Di atas 20 ya? Jadi memang sepertinya ngegas tapi nggak terlalu speeding, nggak terlalu ngebut ya. Maksudnya kalau kita banding-bandingin dulu harus tetap bagus aja kan. Mantap. Jadi bukan growth at all cost ya. Tapi profit tetap harus bagus ya. Jadi tergantung liga yang kita mainkan sih. Karena kita bukan di valuation game kan, jadi ya. Udah bicara dari kacamata visi ya. Di kacamata investor. Mas Tio, kita tinggal 5 menit. Keren banget sharingnya. Mungkin pertanyaan gak banyak, tapi mungkin saya kasih Sasa kesempatan untuk bertanya terakhir. Tapi sebelum Sasa bertanya,
Saya apresiasi banget Mas Tio meluangkan waktu. Brand lokal dengan storytelling yang sangat kuat menurut saya. Bagaimana Mas Tio bisa memaparkan itu semua dari tetangga tuku, dari beberapa terminologi yang disebut itu menurut saya keren gitu ya. Jadi ada twistnya di situ, terus ada brand offshootnya juga Tuku Dapan dan lain-lain itu juga keren gitu menurut saya. Jadi storytellingnya dan narasinya sangat kuat. Jadi saya mudah-mudahan, kenapa saya tadi nanya ekspansi, karena salah satu mungkin jangan bilang kompetitor ya, temannya Mas Tio sudah buka di Singapura gitu ya. Oh iya. Kalau bicara fundraising ya. Jadi itu yang masuk berita dapat fund berapa, tapi kan mimpinya tentu yang Mas Tio bilang, kok di Melbourne budaya kopinya segitu masif gitu ya, dan harganya bisa semurah itu, padahal mereka jam 4 tutup toko kopinya gitu ya Mas Tio ya. Kalau di kita terbalik, karena ini bicara culture, di sana mungkin jam 4 mereka pulang ke rumah masing-masing ya. Kalau di kita enggak, kita nongkrong sampai malam. Makanya tadi Mas Adi Nugroho, kenapa sih nggak 24 jam aja? Mungkin rumahnya Mas Adi, kebetulan saya kenal Mas Adi, internetnya cepetan di tuku, jangan-jangan gitu ya. Jadi kira-kira, jadi memang ada perbedaan budaya di sana. Tapi anyway, silakan Sasa, thank you banget ya Mas Tio. Nanti saya biarkan Sasa yang menutup. Saya terima kasih atas waktunya. Sukses ya untuk Mas Tio dan brandnya. Thank you banget. Oke, baik Pak, mungkin terakhir nih Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ternyata kalau dari semuanya itu cost terbesar dari Tuku tuh di mana Pak? Kalau investment kita pasti paling besar dari equipment. Semua yang berhubungan dengan produksi kopinya itu yang paling heavy lah, singkatnya. Iya pasti. Oke nih, mungkin terakhir ya Pak, dari Pak Tio sendiri nih Pak, ada nggak sih, sambil menutup ya Pak Robert ya, ini closing statementnya dari Pak Tio. Nah ini, ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk Gen milenial, Gen Z, untuk penikmat-penikmat kopi nih, karena kan banyak nih sekarang Gen Z dan milenial ini yang emang lagi addicted banget sama kopi nih Pak, terutama Tuku. Oke. Terima kasih Mbak Sasa, Pak Robert. Aku nggak akan bisa ngasih tips karena aku juga masih terus belajar. Tapi kalau aku bisa memberikan pemikiranku terhadap industri ini, aku percaya teman-teman yang hadir di sini, teman-teman yang most of them juga lagi pengen mencari tahu industri kopi, baik mau usaha atau cuma pengen tahu aja. Tapi biasanya banyak yang mau usaha. Pertama yang aku harus tekankan bahwa industri kopi belum saturated. Industri kopi masih mencari ruang untuk bertumbuh. Ini semua baru dimulai. Kalau semua orang ngeliatnya cuma di res kopi susu saja, kelihatannya kayak saturated. Tapi ini justru baru dimulai. Konsumsi baru meningkat, apresiasi baru meningkat. Ini saatnya bentar lagi diferensiasi di industri kopi akan dimulai. Jadi banyak konsep, jadi banyak budaya lokal, banyak makanan lokal yang masih bisa kita crossing supaya kita punya kondisi Indonesia yang lebih baik. Itu satu hal. Yang kedua, industri kopi membutuhkan banyak anak muda tambahan di hulu. Kita butuh banyak petani modern, kita butuh inovasi-inovasi di konteks hulu. Karena untuk bisa tumbuh, kita negara agriculture, kita punya komoditas banyak, kita perlu banyak petani baru. Nah ini ngumpul kopi Indonesia hilirnya lagi bergeliat, hulunya juga harusnya impact-nya lebih cepat nih kelihatannya. Jadi kalau banyak teman-teman bisa main di hulu, aku tunggu kita meramaikan industri ini. Yang ketiga, kalau mau masuk usaha kopi, teman-teman nggak semua orang bisa jadi pengusaha, tapi semua orang bisa belajar karena semua punya jiwa kewirausahaannya. So kalau ada yang mau mulai, silakan mulai sendiri. Kalaupun mau punya partner, pastikan memang itu saling mengisi, karena tidak semua orang jadi pengusaha, tapi pada saat kita punya partner yang tepat, semoga entrepreneurship tersebut akan dimulai. Karena untuk jiwa usaha tentu mentalitinya tidak bisa setengah-setengah. Dalam hal ini aku pengen mengingatkan perihal mental, tolong jangan kejar viralnya,
Aku sangat bersyukur terhadap semua kesiralan yang dialami Tuku, tapi itu semua tidak direncanakan, itu adalah sebuah efek atau akibat dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi fokuslah terhadap visionnya, karena kita fokus sama visionnya, di mana kita mau berhenti, di mana kita mau ending finishnya, harusnya kita akan punya positioning yang jelas di competition dengan kompetitor. Jadi meskipun kompetitor mau ngapain, sama positioning kita kuat, kita pasti punya captive market kita sendiri. Dan yang kedua, ujung-ujungnya dalam membangun bisnis adalah membuat produk yang relevan buat customer, supaya mereka mau beli dan datang. Gitu. Oke, baik. Closing statement yang menarik yang saya tangkap terakhir, jangan kejar viralnya, tapi kita fokus sama misinya. Baik, tidak terasa nih Pak, sudah 1 jam. Terima kasih banyak Pak Tio atas waktunya pada hari ini. Semoga selalu. Terima kasih banyak para Sandler Buddy. Ada sebutan Pak untuk Sandler Buddy ini. Terima kasih banyak Sandy, Sandler Buddy pada malam hari ini yang sudah menyaksikan 60 MS. Sampai bertemu di program 60 MS selanjutnya. Saya Sasa dari Sandler Buddy Indonesia dan Bapak Robert. Terima kasih banyak Pak Tio, selalu punya. Terima kasih, sampai bertemu. Baru saja kita ikuti 60 menit Sandler membahas bisnis kopi manis atau pahit bersama Andanu Prasetyo, founder toko kopi Tuku, CEO Maka Group. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.